everything that you want to tell about yourself. The next on the list is Ibu Nurul. Hello, Ibu Nurul, are you here? Yeah, firstly, I would like to Okay. say sorry that yesterday I already chatted you. Oh, it was you. It was you. Yeah, it was me. Okay, no worries, Ibu, no worries. Okay. Okay, let me introduce myself. I am Nurul Mudawama from Islamic Senior High School to Kediri City, East Java. Okay. All right. All right. How long have you been teaching English, Ibu? Since 2000 and about 10 years. More than 10 years, actually. Right. Okay. Okay. Actually, I have applied a one-page lesson plan last semester, but to be honest, that I didn't create myself, so I didn't know whether my lesson plan was already suitable with the rules or not. That's why I really need more, especially from Miss Nika and Mr. Hendra. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Ibu dan Bapak, feel free to, if you, I know the condition of virtual meeting rooms can be very difficult. I mean, if you have any concern with internet connection or with your family meetings or anything, just mute down your microphone and you can stop sharing your video. But for the time being, I would like to see each one of you one by one. Okay, the next on my list and participant is Pa Muhammad Said. Yeah, what should I call you, Pa? Are you there? Yes, Mrs. Yes. What's your nickname, Pa? My nickname is Said. Before that, is my voice clear? Okay. Thank you. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mrs. Nika Yunita and all fellow teachers. Yeah, I'm happy to join this event because I think we are going to collaborate about how to say that, not only lesson plan, but also all of the administration for the next term for our teaching, for our education. Okay, let me introduce myself. I am Muhammad Said, and I'm from South Kalimantan, Hulu Sungai Selatan Regency, and I teach at MTS Negeri 6 Hulu Sungai Selatan for 1 year. Actually, before this, I also teach at elementary school and senior high school, but is it from Kemdikbud. So, Alhamdulillah, I promoted to become civil servant on the last year, and it is really nice experience to meet all teachers from around the agency, from around other province. It's really nice to meet you all. And for my experience to make the lesson plan, it is like Mrs. Nika Yunita said, it's really, we cannot say the exact format, because when the supervisor A will say like this, supervisor B will say like this. So maybe we can we can get the suggestion or the advice from Kemdikbud. The last that I know, it is number 14, 2019. Yeah, so there is the simple lesson plan, and I believe the supervisor who follow this event, they will also allow us to make the simple lesson plan. And from my MGMP, we also make some lesson plan, and we make our standardized format by ourselves. So there is the same for every teacher, English teacher in Hulu Sungai Selatan. And that I shared last night, it is just one of example. I met some friends from komunitas guru belajar, so they tell me how to make
fun in lesson plan, not only for supervisor, for us, but also for students profile. I think that's all that I can share. Thank you, ma'am, and all my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I've seen review a little bit about your RPP, simplified, customized RPP, and I think there's potential. We can talk about it, and then we can we can certainly discuss, and later on we can just share some feedbacks on that. Thank you very much, Pak Said. Next on the list is Ibu Andini. Are you there, Ibu Andini? Hello, Ibu Andini, are you there? Halo, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Would you please introduce yourself to us, Ibu? Ya, Is it possible for you to turn the camera on? oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. To meet you all, my friends. Sorry, I got something. Okay, let me introduce myself. I am Andini. You can call me Dini, and I'm from Makassar. It's a very long way to go, yeah. Okay. Yeah, I was teaching because now my my main job is head of HR department, but I interest to know about the updating information about what how to say learning, yeah, and then. One of my friends asked me to join this this training, so I said that it's okay. I have a little time, and I will meet great teachers maybe in this room, like Mr. Said, and especially Mrs. Nikki. Excuse me. Nika. Just call me Nika. Yeah. So actually, I have taught English for the elementary school of Integrated Islamic School Nurul Fikri Makassar for 1 until 6th grade of elementary for 3 years ago. So I want to update my knowledge, and then maybe I hope that I can get many things, many benefits from all of my great teachers, friends in here. So I think that's enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, thank you, Ibu Dini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So all of you coming from different region, yeah, it will not be possible without the Zoom meeting, but here we are. We are tossed around the virtual rooms from all different regions in. Welcome. Next on the list is Ibu. Please excuse me if I mistakenly. Sometimes names are genderless, so. Sorry, is it Ibu Deni or Bapak Deni? I apologize if I'm mistaken. Ada? Maaf, ini Ibu atau Bapak Deni Waroyanti. Ya. Ibu. Alright, I see. Ya, mungkin from last name ya. Last name could suggest. Yeah, okay.
Ibu Yanti, Ibu Deni Waroyanti, silakan. Are you here? Kalau kalau enggak, Ibu Dian Tardiah, silakan. Are you here? Are you available? Yes. Can you share Assalamualaikum your warahmatullahi video? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Tardiah. I came from Mancimahi, but I live in Bandung. Why I follow this webinar, it's because I still confused about the difference between cognitive and psychomotor achievement from student. Okay, I want to know deeper about that. That's why I follow this seminar. Thank you. Okay, thank you, Ibu Dian. We'll see. Yes. Oh, Ibu Dian. Oh, iya. Satu lokasi. Iya, oke, tetangga ya, deket kita. Tetangga bisa main-main lah kalau udah selesai programnya. Oke, nice to meet you, Ibu Dian. Ya, Ibu Dian ya. I'm gonna go to bapak-bapak. Tadi baru ada Pak Said aja. Ya, Pak Sumadi. Pak Sumadi, are you here? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. I'm Sumadi from MTS Darussalam Burito, Sulawesi Selatan. But originally I'm from Sragen, Jawa Tengah. Oh, it's a long way to go ya, Pak. Just like that. I moved here from 2011 maybe. Okay. All right. So you are a permanent resident at Sulawesi now, yeah? You're a Sulawesi resident now. Yeah, I'm married here. So I have to stay here. Okay. Yeah. Now, Okay. what I want to know from this webinar actually is how we can analyze SKL, KI, and KD. Talk about lesson plan, prota, prosem, or promise, and others. I think all of teachers had learned from the campus or university at curriculum and material design lecture. But from SKL, KI, and KD to be analyzed, I think it is hard to be done. So what I want to learn from this webinar is that how to analyze SKL, KI, and KD. Okay. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumadi masih bisa bahasa Sragen nggak, Pak? Oh, my native language is Javanese, Java. So, of course, I can speak Java. Okay, all right. Just in case, yeah, you now added another language into your ability. Okay, thank you, Pak Sumadi. Speak many languages: Javanese, Indonesia, Bugis here, and English in class, and other. Because I teach in madrasah, so I have to learn a little bit about Arabic. So I use Javanese, Bugis, English, Indonesia, Arabic, like that. Wow, that's a lot. Oh, multi-language. Yeah. But I bet you cannot talk Sundanese because we can. It's near to Java. For example, mangga, Okay. Mangga.
Mangga, mangga not the fruit ya Pak. Okay, thank you Pak Sumadi. Let's go next to on the list. We have Ibu Farida here. Ada Ibu Farida, silakan Ibu. Can you share with us a bit about yourself? I am Farida Aryani. I'm from a private school, exactly MA Ma'arif Tulungagung, near with Miss Nurul maybe. Yes. Okay. And I'm so sorry about lesson plan for me myself. Honestly, about lesson plan, I usually just copy it, and so at the end, and about the supervisor, actually yes, it doesn't matter about it. The point is we have it. And from here, I do hope to be able to have a clear and simple lesson plan. That's all. Okay. Thank All right. you for me. Simple lesson plan means simple life ya Ibu. Simple and clear. Yeah, okay, of course. Thank Simple you. and clear and applicable, of course, yeah. Yes. Okay. Okay. Thank you very much, Assalamualaikum. Ibu Farida. Waalaikumsalam. Let's see. Ibu Mustardiah. Are you here, Ibu? Yes. Okay. Yes, I'm here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Mustardiah. I'm teacher of 7th grade student in MTSN 1 Nganjuk, East Java. I have been teaching for about 15 years. And what I want to know in this, because so far I have made so many lesson plans and it looked like monotonous. Kelihatannya monoton begitu dari waktu ke waktu. So I'm curious about getting to know about other teachers' lesson plan and how it works in what is it? In a simple lesson plan. I always make a simple lesson plan in my notebook. Besides, I also make a lesson plan for supervisor and headmaster. I always make a simple lesson plan for myself, and it seems it monotonous. It's monotonous. So I want to know about a very, what is it? Other lesson plan from other teachers. Okay. That's all, maybe Bu Niki. Okay, thank you very much, Ibu Mustardiah. We will later on elaborate more about what you mean by monotonous. Yeah, we'll see how this can be developed into a more, I think a more applicable would be one of the things we can focus on. Yes, I Thank really you, hope so. Ibu Mustardiah. You're welcome. Okay. Ibu Puji. Ibu Puji Siti Nurani, are you here? Hello, Ibu Puji. Ibu Rafika ada? Ibu Rafika Aisyah Rahmawati, silakan. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Allow me introduce myself. My name is Rafika Aisyah Rahmawati, and I'm from Islamic boarding school Lembang. Actually, I'm newcomer in this school, and this is a very big occasion for me to know you and join this group. And I hope you are sharing with me about lesson plan and the others. Okay. Thank you. All right, thank you. So you used to be an elementary school teacher. Yes.
Okay, and then how long have you been teaching English? 4 years in 4 years. elementary school and 1 year in boarding school, Okay. grade 9. Grade 9, right, right. Okay, thank you very much for sharing. Yes. Okay, Ibu Rinda Mega Subagja, are you here? Yes, I'm here. Okay, go ahead, Ibu. Okay. Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, everybody. Let me introduce myself. My full name is Rinda Mega Subagja. I'm from Sukabumi City. I am English teacher at MTS Umi Kulsum. I teach junior high school and elementary school. I have been teaching 14 years old, and my reason why I entered this webinar because honestly, I always make RPP, always copy it. So I want to know more about RPP, SKL, and others. And I hope when I join this webinar, I can more knowledge about RPP, SKL, and others. I think enough. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Waalaikumsalam Ibu Rinda. warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Silakan. Who is this? Unidentified participant di Galaxy J2 Pro. Mungkin bisa diganti, di rename dulu ya, ininya. I'm not sure whether you are khawatirnya ini artificial intelligence ya ikutan di sini. Okay. Nick, are you here? Halo. Halo, Ibu Manik. Ya, Assalamualaikum. go ahead, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I met Ibu Nika before. Oh, you did? A few years ago when we were the lesson start. Oh, you did? Yeah. Where was it? In Bandung. I'm a teacher in MTS Nurul Iman Bandung. I see. It was about in 2000. 2011. Yeah. I'd like to know better the right form of the RPP, the lesson plan and syllabus, but you just now have taught us that we don't have to worry about the form, right? So I want to know, just want to see, and maybe I can have it. I can make better lesson plan after this. Thank you, Miss Nika. Thank you, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, I think when I started to participate in lesson study was in perhaps 10 years ago or 9 years ago. I kind of forget about the participant there. So Yeah. Perhaps I've met you. Okay, let me see. Hasn't been artificial intelligence modes. Ibu Nuki. Ibu Nuki, ada Ibu Nuki? Ibu Nurmalawati.
Okay. Well, I don't think ada ini ya peserta yang kode apa ini banyak sekali. Kode kayaknya belum jadi name tuh, Miss. Oke, yang baru datang belum jadi name. Yes. Oke, Ibu Sunarti aja. Ibu Sunarti ada? Okay, all right. Well, I think we can all go back to later. Yeah, we'll get to know it later. Knowing a little information from you, most of you are in a way eager, wanting to know the right format, the right style, dealing with activity. I think what we can be, like I said, if you are looking for formats with copy pasting from the internet sources, we can find it easily. So what we want to is basically to understand and be able to create our own. And to do that, I think what we need the reason with the background behind all of those documents. Makanya tadi ketika ditanyakan Protap dan Promes, dilihat dulu apakah ada landasannya, ada undang-undangnya, ternyata tidak ada. So format-wise, you can develop it with your MGMP or your school or perhaps yourself, anything that would be suitable for your programs. However, RPP, in that case, syllabus as well, they have this regulation about that. So if you want to talk about format, perhaps there are some guidelines that is close enough to give us a kind of a picture, an illustration of how it should be done. And let me share with you the screen ya. Jadi begini Ibu dan Bapak, Pak Hendra, saya mau share screen, mohon ditekan. Oke, Miss, dicoba. Oke, ya, baik. Oke, apakah sudah terlihat Ibu dan Bapak? Share screen-nya. Terlihat, Bu. Terlihat, Miss. Pak Hendra, kita perubahan untuk break dulu jadi tetap atau gimana Pak Hendra? Gimana Miss saja? Mangga. Kita kan tadi rencananya dari jam 8 ya Miss ya, sampai jam 10 itu break ya, tapi karena berbagai hal, kita mulai tadi jam berapa? Sekitar jam 9-an ya. Oke. Biasa kan, mangga. So, baik. Baik, kalau gitu saya share dulu di sini. Sebagai gambaran umum saja Ibu dan Bapak, kami di UPI tidak memiliki, tidak menyusun RPP, tapi kami menyusun RPS, rencana pembelajaran semester. Kurang lebih komponennya hampir sama dengan RPP gitu. Jadi ketika tadi saya bilang saya tidak pernah membuat RPP, jadi saya lebih akan menggali ke Ibu dan Bapak sebagai pembuat RPP untuk sharing apa sih yang sudah dilakukan, biasanya seperti apa, nanti guidelines yang mungkin akan bisa kita pahami sama-sama, acuan-acuan perundang-undangan dan lain sebagainya, itu yang akan kita jadikan kerangka kerja dalam menyusun. Bicara tentang format, sekali lagi saya tidak akan mengajukan satu format yang digunakan yang ini, gunakan yang itu, karena basically dalam administrasi nanti Ibu dan Bapak akan berurusan dengan banyak komponennya, dengan kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Pasti ada request dari sana juga gitu, sehingga setiap sekolah mungkin berbeda. Apakah semakin panjang semakin bagus, semakin komplit semakin bagus, apakah fontnya harus formal, kalau tidak formal berarti tidak bagus,
validitasnya dilihat dari panjang pendeknya RPP atau dari face validity atau dari yang lain-lain itu kalau boleh saya bilang adalah tuntutan yang sangat bisa dinegosiasikan ya, karena bicara tentang bentuk. Kembali lagi, ilustrasi kami di UPI yang kami buat adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Di dalamnya UPI menggarisbesarkan learning program, outcome learning program, itu kurang lebih seperti silabus ya, seperti SKL gitu. Yang kami rumuskan ke tiap departemen dan tiap prodi adalah capaian program learning outcomes untuk setiap program. Jadi UPI menggarisbesarkan learning outcomes, garis besarnya mungkin setara dengan silabus atau SKL. Lalu kami turun ke tiap departemen, ke tiap prodi, itu kami punya learning program sendiri yang diturunkan dari komponen-komponen yang sudah digariskan UPI. Kurang lebih sama dengan KI dan KD. Kalau bicara format kami lebih lebih didesain untuk satu semester, bukan untuk beberapa pertemuan. Jadi untuk 16 kali pertemuan, jadi langsung dalam tabel hanya menggaris bawahi materi setiap minggu, rujukan bahan, kegiatan di kelas. Kalau yang sekarang sedang pandemik ini, kami bagi menjadi kalau kegiatan bisa sinkronus, asinkronus, termasuk aspek penilaiannya, lalu tentu dievaluasi seperti apa. Jadi seperti itu, tambahan informasi lampiran yang lain itu biasanya berupa acuan penilaian untuk skills ataupun untuk tugas akhir dan lain sebagainya, lalu guidelines supaya tidak plagiat dan lain sebagainya. Jadi secara dokumen itu yang saya buat. Sehingga kembali lagi kalau untuk RPP, saya akan lebih banyak menggali informasi dari Ibu dan Bapak. Okay, so in this case, tadi udah ya. Tadinya saya akan bawa Ibu dan Bapak ke ini Padlet. Jadi pada saat pelajaran post pandemi ini, UPI menyarankan waktu itu sebelum semester awal dimulai, kami diberikan workshop untuk menggunakan learning platform sinkronus yang disediakan oleh UPI maupun oleh di luar UPI. Jadi saya terbiasa menggunakan sharing diskusi di kelas dengan Padlet atau Mentimeter, tapi ini nanti kita skip aja karena tadi kita sudah sedikit berkenalan juga ya. What today's agenda will be adalah yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu dan Bapak juga, yaitu analisis SKL, KI, KD untuk bahasa Inggris. Lalu saya bilang di sini customized ya, karena kalau yang suka modif mobil atau motor kan di custom ya gitu. Kemarin juga sudah banyak pemateri yang mengatakan disederhanakan formatnya dan lain sebagainya. Jadi saya bilang di sini customized atau simplified RPP. Apakah ini berita bagus atau berita buruk bagi guru maupun bagi siswa, bagi sekolah secara umum, nanti kita lihat ya. So far kita sudah dengar sendiri tadi dari pemaparan beberapa guru yang menggunakan RPP yang lebih sederhana, bisa selembar atau bisa beberapa lembar, itu lebih memudahkan, bahkan dari pengawas pun sudah ada yang menerima format itu, terutama untuk kondisi darurat seperti sekarang ya, RPP COVID yang kemarin Ibu Desi bilang. Jadi let's see how simple,
how customized it is. Karena kalau customized mungkin lebih bisa di, kenapa saya bilang customized ya, bukan ini, karena analoginya pada saat misalnya ibu dan bapak punya kendaraan itu pengen di customize, dibikin custom, itu kan gimana sesuai dengan yang kita ini kan ya, yang kita apa namanya inginkan gitu. Jadi lebih lebih mengakomodasi kebutuhan kita, gitu. Mungkin kebutuhan ibu dan bapak dan siswa di kelas. Nah, di bagian akhir nanti sedikit mengulas tentang implikasi Merdeka Belajar ya, terutama bagaimana implikasinya terhadap pengembangan alat uji bahasa Inggris atau classroom assessment. Nah, di sini saya akan lebih melihat penilaian formatif ya, bukan sumatif. Jadi penilaian proses akan seperti apa. Dikembangkan beberapa waktu yang lalu dengan kolega saya di Prodi, sehingga apa namanya saya nanti cantumkan juga nama beliau untuk acknowledgement-nya ya, untuk supaya ibu dan bapak juga tahu kami mengembangkan ini bersama-sama dalam tim. Oke. Tadi kayak tegangnya ketika kita bilang analisis SKL, KI, dan KD. The scariest thing gitu pada saat. Kenapa jadi scary? Ibu dan bapak silakan kalau mau ada yang berbagi pengalaman ibu dan bapak tuh kalau lagi bikin, kalau udah melihat kata analisis SKL, KI, dan KD. Itu kesannya kayak apa gitu ya. Kayak, what's so difficult, what's so scary about this? Kalau ada yang mau share silakan feel free to unmute your microphone. May I? Yes, Miss? go ahead. Okay, ya, Miss. silakan. Ya, who is this? It's me, Muhammad Said. Okay, silakan Pak Said. Yeah, thank you, X-Story, for analyze the SKL, KI, and KD. Yeah, like you said, it's we are afraid of it. It's not because it is difficult or how to say that. Yeah, it's dangerous, no. But we just, it's for me, I'm just afraid if we analyze it in the wrong way. So yeah, okay. we don't want our students are to get wrong, yes. Yeah, and yeah, I hope from this, yeah, maybe yeah, you can enlighten us how actually to analyze this SKL, KI, and KD. Okay, just that. Oke, Pak Said, lebih ke jadi kayak tanggung jawab moral aja ya pada saat kita menganalisis SKL, KI, dan KD. Tanggung jawab moral sih buat nanti student akan seperti apa, apakah impact-nya akan nanti jadi salah, dan apa sih mereka menakutkan sekali, kenapa bisa sampai jadi momok, terutama pada saat kita menyusun RPP ya. Ibu dan Bapak, seperti saya bilang tadi, dari pemaparan hari kemarin sudah banyak yang di-share ya tentang SK, tentang penyusunan RPP, apa namanya SKL, KI, dan KD. Kita tahu dasar-dasar, the obvious one-nya yang dasar-dasar dari apa namanya penyusunan RPP adalah dari silabus SKL, KI, dan KD seperti ini. Lalu now here we are pada saat kita sekarang berhadapan dengan kondisi darurat COVID ini, kemudian ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan komponennya dari 13 dibikin lebih sederhana. Yang penting ada 3 yang utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak fokus pada bagaimana sih kita menurunkan SKL menjadi tujuan pembelajaran, merumuskan KD yang hadir dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen. Karena di sini yang seringkali saya lihat kalau saya sedang mendampingi rekan-rekan guru dalam PPG adalah
Ya itu tadi memang kebingungan bagaimana skill ini harus dinilai seperti apa, skill itu harus dinilai seperti apa. Nah ini yang mungkin nanti secara spesifik saya akan gunakan RPP yang kemarin sudah di-share oleh Ibu Desi dan Pak Said sebagai rujukan ya, bagaimana kita akan membongkar mengaitkan, mengkoneksikan, menyambungkan antara SKL, KI, dan KD yang nanti jatuh ke tujuan pembelajaran, yang nanti hadir dalam setiap runutan kegiatan pembelajaran, yang nanti hadir juga dalam assessment. Oke, ini contoh yang saya ambil dari aspek pengetahuan ya. Apa namanya? KI, sebentar. Oke, KI dan KD-nya seperti ini. Di sini kita lihat SKL memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau kita lihat di sini, Ibu Bapak, faktual itu seperti apa, konseptual seperti apa, prosedural seperti apa, metakognitif seperti apa. Dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Lalu kompetensi intinya, misalnya di sini untuk, saya lupa ini tadi saya ambil dari topik apa ya, memahami, menerapkan, menganalisis. Jadi kita akan melihat bagaimana, kalau yang faktual itu biasanya faktual, konseptual, dan prosedural itu kompetensi dasar kita akan berurusan dengan operasional verbs ya, kata kerja operasional. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri. Oh ini introduction, sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di sini lingkup materi, misalnya teks lisan, teks tulis sederhana untuk memaparkan. Ketika saya melihat ini, ketika saya melihat bagaimana dari SKL turun ke kompetensi inti, ke kompetensi dasar, saya lihat dulu di sini skillnya yang mau diajarkan ke siswa apa. Karena kita mengajarkan bahasa, ada 4 skill ya, listening, reading, speaking, writing. Di akhir, apa sih yang akan kita lakukan? Kita akan fokus ke speakingnya, kita akan fokus ke listeningnya, atau integrasi antara 2 skill, 3 skill, atau 4-empatnya. Nah, menurut saya kalau pendekatan Ibu dan Bapak mempertimbangkan ke-4 skill ini, maka ketika menulis atau ketika menyusun KIKD ini akan lebih mudah. Karena tujuan kita di akhir adalah memampukan siswa melakukan skill yang mana. Nah itu. Jadi kalau misalnya boleh dibilang tips and tricksnya apa? Menurut saya skillnya apa dulu? Skillnya mau apa dulu? Ketika kita lihat ini teks lisan sederhana, teks tulis sederhana. Teks lisan diapain? Apakah kita mau mengajarkan speaking? Kemampuan speaking nanti pada saat menyusun assessment ya. Kemampuan speaking itu dilihat konstruknya dari apa sih? Apakah asal cuap-cuap aja? Biasanya Ibu dan Bapak ini akan membuat bentuk dialog di akhir gitu ya. Nah, apakah itu speaking? Atau speaking itu sebetulnya konstruknya yang lain gitu? Mampu merespon, mampu generating conversation. Lalu ketika menulis misalnya, menulis ini akan menggunakan pendekatan proses atau produk. Kalau misalnya pendekatannya proses, berarti misalnya yang pakai apa, genre based. Tapi ketika misalnya di assessment ataupun ketika menyusun kegiatan pembelajaran, yang dilakukan adalah melengkapi kalimat. Nah, sering saya temukan seperti itu. Menulis, aspek menulis yang dinilainya apa? Ternyata melengkapi kalimat. Lalu saya bilang, ini bukan aspek menulis. Menulis bukan siswa pegang pensil, pulpen, kemudian menuliskan jawaban. Mereka mampu menumpahkan ide dalam bentuk tulisan. Bukan melengkapi dialog rumpang atau menjawab pertanyaan dari teks, itu bukan skill menulis. Nah, jadi
Kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya garis bawahi, mulai sekarang ketika Ibu Bapak menerjemahkan SKL kompetensi inti, kompetensi dasar untuk dijatuhkan dirumuskan dalam tujuan, to be present in the objective of learning, to be able to develop in the activities, to be able to develop an assessment, try to think what skills are you going to teach. Ini berlaku untuk SMP dan SMA ya. What skills are you going to teach? Kembali pada apa sih saya ingin siswa saya seperti apa? Listening misalnya. Ketika kita ingin fokus ke listening, introduction tentang introduction listening skillsnya itu akan fokus ke listening. Orang kita namakan atau kita bilang memiliki skills listening yang baik itu yang seperti apa? Karena paling susah itu kalau listening paling biasanya cuma melengkapi kalimat gitu ya. Nanti listen to this recording or listen to your teacher and fill in the gaps of the dialogue or the information from the text misalnya seperti itu. Nah, apakah itu yang dinamakan skill listening? Apakah kemudian kalau kita bilang listening comprehension adalah tujuan kita, comprehension adalah pemahaman. Bagaimana kita memahami percakapan, bagaimana kita bisa decoding ya, decoding information from what is being conversed, what is being given in the context of listening. Jadi decodingnya, mengukur decoding itu gimana? Nah ini menurut saya akan jadi acuan yang lebih jelas ketika Ibu dan Bapak tadi ya melihat penerjemahan SKL kompetensi inti KIKD jatuh ke tujuan pembelajaran dan coba dekati dengan skill apa yang ingin saya fokuskan. Walaupun mungkin ketika Ibu Bapak lihat sekarang di silabusnya juga ada nggak skills, di silabusnya juga ada lebih ke topik gitu ya, pendekatan topik, but still dalam pembelajaran bahasa apapun itu saya yakin yang paling ditekankan adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan fokus ke 4 skill tadi. Entah itu bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa asing lainnya gitu ya. Bahkan misalnya dalam BIPA bahasa Inggris untuk penutur asing tentu yang pendekatan yang paling utama adalah ke 4 skill ini. Jadi nanti untuk bisa memperjelas maksud saya di sini, saya ingin Ibu dan Bapak sajikan aja dulu RPP yang pernah Ibu Bapak buat. Nanti kita coba analisis ini sebetulnya pengejawantahan SKL KIKD-nya itu apakah sudah disusun berdasarkan skill atau belum. Karena itu untuk memudahkan ya. Jadi untuk lebih membeli gambaran besar bagaimana dia kemudian dikembangkan dalam tujuan pembelajaran, kegiatan belajar dan assessment. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, menganalisis tuh kegiatan apa ya? Kalau kita dia ada satu kata kerja yang berkaitan dengan kemampuan kognitif analisis. Kognitif analisis ini anak kelas berapa sih bisa menganalisis gitu, bagaimana siswa kita bisa sampai pada satu kemampuan kognitif yaitu menganalisis gitu. Nah ini aktivitas yang dilakukan diturunkan dalam ini ya, kalau ini mungkin pendekatannya lebih ke saintifik ya. Siswa mendengarkan atau membaca pemaparan jati diri, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan maupun format penyampaian atau penulisannya. Untuk format di sini kita perhatikan formal atau informal gitu ya. Siswa mencoba menirukan pengucapan, listen and repeat. So melihat ini berarti kita akan fokus pada skills untuk speaking ya. Lalu ini biasanya saya sajikan dulu, ini bentuknya biasanya kayak gini gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak diminta dokumen
silabus ya pasti bentuknya kayak gini. Jadi saya perlihatkan juga kayak gini. Hanya di balik ini apa sih landasan supaya kita lebih memahami kaitan dari kolom yang ini ke sini dan yang lainnya untuk di akhir kita bisa menyajikan RPP yang bermakna gitu ya. Oke, jadi di bagian ini bisa saya bilang gunakan dulu, akan sangat membantu apabila Ibu dan Bapak mempertimbangkan skill apa yang akan dinilai. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin di sini saya berhenti dulu supaya nanti kalau ada yang bertanya tentang SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, silakan. Silakan Ibu dan Bapak bisa. Ya, silakan langsung aja kayaknya. Asal ngantri aja kalau banyak. Ya, Miss, ini silabus ya, Miss ya? Ya. Ya, ini siapa? Who is this? Ini mah Bapak pendamping. Oh, Bapak pendamping. Silakan Bapak. Kok Bapak? Ada yang mau bertanya, ditanyakan dulu mungkin. Ini bentuknya silabus kan kayak gini. Saya berangkat dari dokumen dulu karena kita semua tahu dokumennya kan. Kita semua tahu dokumen, tapi apa sih alasan dibalik dokumen itu sehingga nanti kita bisa lebih membaca dokumen ini, memahami background-nya seperti apa, kemudian in the end kita bisa lebih berdaya membuat RPP sendiri gitu, memberdayakan kita sendiri. Ini dokumen yang dengan mudah Ibu dan Bapak bisa dapatkan dimanapun. Gitu. Tapi kan yang pengen kita bisa lakukan tuh pengen ngerti gitu ya, dari SKL ke KI ke KD ke yang lain. Makanya tadi saya sajikan ini, saya ajukan saran apabila Ibu dan Bapak mengganti pendekatannya, ada di chat box. Apa nih? Silakan. Mungkin Pak Hendra bisa tolong dilihat yang chat box-nya, saya agak hilang. Chat box-nya itu menanyakan apakah ada presensi untuk hari ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu ya, saya akan presensi. Ya, presensinya hadir. Nanti jadi foto. Iya. Lewat foto hadir semua. Oke. Alright, ya silakan ya kalau ada. Feel free to jump in, question anything if you think that it's not understandable. Silakan. Okay, how to connect them? What are your strategies? Biasanya strategi Ibu dan Bapak tuh mengkaitkan satu SKL, mengaitkannya dengan KI dan KD itu seperti apa? Silakan, ada yang mau share? Ibu. Ya, boleh silakan. saya? Boleh. Ini siapa Ibu? Iya, silakan Bu Rafika. Ya, go ahead. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang dasar ya Bu, tapi saya coba tanyakan. Untuk di kompetensi dasar itu harus disesuaikan nggak level kognitifnya dengan sekolah kita? Disesuaikan. Oke, right. Thank you. You are teaching on apa sih? Senior high school ya Ibu ya? Iya. Iya. Grade 9. Oke, grade 9. Kayaknya harus ya kalau kita lihat dari C1, C2, C3, ada sampai C6 ya, kita sesuaikan dengan di mana kita berdiri gitu. Hanya saya bukan orang yang percaya bahwa semakin tinggi level pendidikan jenjang yang ditempuh anak itu mereka akan semakin berkorelasi dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi gitu. Iya sih ada, tapi dalam beberapa hal I believe that bisakah kita mengajarkan misalnya kemampuan kognitif berpikir kritis pada anak TK, pada anak SD gitu, karena banyak juga yang berpendapat kalau we cannot teach them critical thinking or we cannot teach the younger students with analysis or analytical thinking. Banyak yang berpendapat seperti itu. But I think that
we can easily generate the their ability towards critical thinking or the cognitive ability in a more suitable way. Nanti akan saya share, kalau ada kesempatannya saya share yang pernah saya susun mengajarkan membaca picture book ya, untuk picture booknya ceritanya tentang seorang anak yang berteman dengan harimau. Biasanya sih mungkin kalau di level primary school atau elementary school itu dikasih buat anak-anak, tapi ini saya kasih untuk anak mahasiswa dengan mempertimbangkan level of cognitive ability-nya juga. Jadi jawaban saya ada dua, yes and we should, but in a way we also need to consider some other things gitu ya. Itu ya Bu Rafika ya. Jadi saya panggil Bu Fika aja tuh ya, lebih pendek atau enggak? Nickname-nya siapa Bu? Iya, di sekolah dipanggil Miss Fika. Oke. Ya, buat Miss Fika, kayaknya kayak gitu aja. Jadi, should you compare it to your school cognitive ability? Yes, you should. Yes, you should consider the leveling, but it actually can apply differently to another level of elementary or to another level of education. My point is, if you think, jangan kita berpikir bahwa cognitive ability itu semakin tinggi jenjang sekolah anak itu akan semakin tinggi, karena basically kita bisa loh mengajarkan critical thinking untuk anak TK, anak SD gitu. They are able to do that, dan kadang-kadang bisa muncul bukan dari tipe teks yang susah gitu ya. Jadi misalnya kalau Ibu dan Bapak ada yang berpendapat bahwa kalau ngasih critical thinking tuh kayaknya buat anak SMA kelas 11 gitu ya, karena mereka akan lebih bisa diajak berpikir kritis. Terus kita kasih teksnya yang susah, misalnya yang argumentatif, essay, atau hortatory exposition, dan lain sebagainya. Now, ini apa ya, then critical thinking is not available for lower grader. Ya, Oke, Miss Vika, mudah-mudahan tergambarkan maksud dari pertanyaannya tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Ibu dan Bapak. Thank you, Miss Nika. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Miss Nika. Yes, who is this? Ma'am Desi. Desi Kuma. Oh, Devi. Alright. Okay, go ahead. Kemarin kami ada pemeriksaan PKKM untuk madrasah. Kemudian di situ oleh penilainya dari pengawas mengatakan pas pemeriksaan analisis soal, saya langsung ke soal ini. Kami di C3 tuh. Karena dan kita harus karena untuk level SMP dan MTS kata penilai atau pengawas itu harus menggunakan C4, C5 dan C6. Sementara saya pernah ikut diklat dengan Pak Sucipto untuk pembahasan RPP ini juga dan segala macam perangkat pembelajaran. Untuk sudah diuji coba untuk bahasa Inggris untuk menaikkan dari C1 ke C2 dan C2 ke 3 itu kadang agak susah kita mencari soal. Mungkin paling dari 40 soal kita hanya bisa membuatkan yang hotsnya itu mungkin hanya sekitar 20 soal. Sementara pengawas minta kami untuk mengubah semuanya itu ke semua jumlah soal. Itu gimana tuh Bu Nika? Oke, alright. Ke semua jumlah soal itu maksudnya gimana Bu? Kita satu paket soal itu 40 soal, maka 40 soalnya tuh harus menggunakan C5, C6 seperti itu. Oke, alright. Well, ya itu dia tadi yang saya bilang ya Bu ya, maybe
pengawasnya mungkin apa ya? Can we do that in bahasa Indonesia misalnya? Iya. Pada saat kemampuan C1 sampai C6 ini, bagaimana itu dirumuskan dalam bahasa Indonesia? Apakah dalam bahasa Indonesia juga misalnya sama gitu ya, kayak oke, untuk SMP tuh C5 sampai C4, C5, C6. Buat SD itu C1 sampai C3. Buat SMA apa dong? If we think about it that way gitu ya. If we think about it bahwa itu akan seperti itu, bahwa yang C1 sampai C5, C3 itu untuk anak SD, C4 nanti yang anak SMA nggak kebagian C berapa nanti mereka? Ya, C berapa lagi gitu. Sementara kalau untuk C6 itu sudah tinggi, high level dia kan. Yep, that's what I mean. But again, I'm sure you know how to deal with this kind of problem ya, karena pasti Ibu juga udah mempertimbangkan kayak apa sih gitu. Karena tadi bikin berapa butir soal aja yang HOTS itu mungkin akan sangat susah diakomodasi. Bahasa Indonesia aja mungkin akan sangat susah gitu, apalagi pakai bahasa Inggris gitu. Karena the language that when you learn a language, you basically adopt the way cognitively they operate ya in different context gitu. Jadi mungkin pengawasnya bukan dari bahasa Inggris atau ini ya, but I think that's the problem pada saat kita menganggap bahwa paralelisme semakin tinggi level jenjang sekolah itu semakin tinggi C-nya gitu. Nah, ya, I don't think that would be ini ya akan apa ya? Apa ya? Kalau misalnya Ibu minta saran, menurut saya sih seadanya seperti itu. Karena kita mengajar bahasa Inggris, tentu cognitive ability-nya juga berbeda dengan logika bahasa Indonesia. Possibilities yang sudah dibuat oleh Ibu dan teman-teman misalnya, bisanya segitu, ya segitu aja. Karena treatment-nya beda. Mungkin dari butir soalnya aja yang harus kita lebih perhatikan. Kadang-kadang permainan dari operational verb yang nantinya akan akan berdampak pada, ini bisa kok C1 sampai C3, tapi buat anak SMP diolah dengan pendekatan seperti apa. Sayang sekali saya nggak masukin di nanti analisis butir soal, tapi nanti saya cari dulu filenya, ada beberapa yang bisa share untuk itu ya. Tapi untuk menghadapi pengawas seperti itu ya apa boleh buat, kita cuma bisa ya hanya the reason behind that, what we need to understand adalah perhaps the way we set up butir soalnya, wordingnya seperti apa, operational verbnya seperti apa gitu. Nah begitu, mungkin begitu ya Ibu. Ini sementara saya bisa share seperti itu. Nanti kita lihat, because I have several examples that can show us all that basically cognitive ability can stretch very flexible gitu ya, in between different levels. Jadi bisa sangat mudah sekali. Tadi itu Ibu siapa ya? Ibu Manik ya kalau nggak salah ketemu saya di lesson study. Dulu kan kita acuan lesson study itu dari Jepang ya. Nah di Jepang itu kalau saya boleh cerita, di anak SD itu, SD dan SMP tidak diajarkan perhitungan matematika. Skill matematika baru diajarkan di SMA. Untuk skillnya ya, tapi yang mereka ajarkan buat anak SD dan SMP itu menggunakan nalar, logika. Ini contoh yang pernah saya share di beberapa kelas lesson study dari pengalaman teman saya, kolega saya yang mengamati langsung di Jepang gitu ya. Contoh lain agak intermezzo sedikit ke mata pelajaran. Jadi di suatu kelas yang pernah di observe oleh kolega saya itu kelas primary school, diajarkan logika yang membuat mereka lebih
develop critical thinkingnya gitu ya, instead of mengajarkan hitung-hitungan gitu. Jadi ini kalau nggak salah ceritanya kayak gini, kalau misalnya ada jumlah kue 5 misalnya, anggota keluarga kamu ada berapa, mereka akan dapat apa aja. Jadi misalnya kalau anak Indonesia yang satu lagi disimpan nanti dibagi 4, dibagi lagi, atau mungkin yang satu dikasihin ke siapa gitu ya. Mungkin jawabannya akan seperti itu. Tapi ada satu anak yang katanya menjawab seperti ini. Satu untuk ibunya, kuenya, satu untuk bapaknya, yang 3 untuk dia. Kakek neneknya nggak dikasih karena nalar logikanya dibentuk dari anak SD gitu ya, untuk kita kan sekarang menghadapi 4C itu ya, critical thinking itu kayak seolah-olah itu only belongs to the older students gitu ya, dan not the younger ones. The more difficult it would be, the more critical means they are able to deal with difficult question. But sometimes being critical does not always require a difficult context. Ilustrasi yang tadi saya baru share itu kurang lebih kayak gitu ya. Anak ini kritis dalam logikanya dia, daripada kakek neneknya tambah sakit diabetes makan kue, yang mending buat saya gitu ya. So the ability to explore konsekuensinya bagi orang yang makan kue diabetes, makan kue kayak apa, konsekuensinya kalau misalnya mungkin sudah bisa jauh berpikir ke depan, konsekuensi punya penyakit diabetes tuh artinya pembatasan asupan gula dan lain sebagainya, itu sangat terlihat gitu dengan diajarkan logika dari kecil seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini ilustrasi yang mungkin random sekali tapi bisa memberi gambaran bahwa my personal opinion is that cognitive ability yang digariskan dalam C1 sampai C6 itu bisa sangat stretchable, bisa sangat flexible. You can give them to many different levels concerning different students, dan bisa kita olah sedemikian rupa sehingga sebetulnya C1 sampai C3 diberikan di SMP bisa kita ubah sedikit operational verbnya ataupun fokusnya dengan dengan yang lain. Contoh esai, biasanya saya kalau tulis saya minta seperti ini. Ketika ada studi kasus, teori A itu diaplikasikan dalam kondisi kelas seperti ini. Biasanya esai question saya itu hanya discuss this, talk about this, atau explain this gitu. Kata operasional discuss, explain itu C analisis sehingga saya perlu penyajiannya didiskusikan begitu. Ini hanya gambarannya aja ya. Nah gitu Bu Desi, mudah-mudahan bisa memberi ilustrasi. Jujur ya kita mah ikutin aja, pada dasarnya kan kayak gitu, makanya apalagi di kelas junior high school, kalau saja boleh membuatnya berdasarkan latar belakang. This is interesting, Ibu Manik. Kalau saja boleh kita membuatnya berdasarkan latar belakang siswa di sekolah kita, tidak merujuk. This is interesting, Ibu Manik. Sekarang saya sedang mempelajari New Literacy Studies. Sebetulnya nggak new juga ya, ini gerakan yang di Amerika sana sudah dikembangkan sejak tahun 80-an, hanya tahun 2000-an masuk ke aplikasi di luar Amerika Serikat gitu ya. Konteks Amerikanya sendiri udah lebih melihat ini sebagai
advokasi bagi siswa berlatar belakang termarginalkan gitu ya. Nah, di konsep dari New Literacy Studies adalah menyajikan pembelajaran yang dengan atau yang mempertimbangkan, yang mendukung, yang mengadvokasi kondisi keberagaman latar belakang siswa kita dan sekolah-sekolah kita. Saya pikir kalau ini bisa kita bawa ke nasional ya untuk lebih melihat proses pembelajaran dengan new literacy dengan critical pedagogy seperti ini gitu. Saya rasa akan lebih mudah selain lebih mengakomodasi perbedaan yang ada. Jadi akan lebih muncul untuk siswa sendiri sih dari beberapa artikel jurnal yang saya baca, ketika diaplikasikan ideological model of literacy ini, mereka lebih terwakili, lebih bisa berpartisipasi aktif dan akhirnya memberdayakan mereka dalam konteks literasi belajar dan literasi dan numerasinya gitu ya. It's very interesting, Ibu. I'm hoping that perhaps the government can also see this. Yang rujukan kita KD mungkin ya itu dia ya. Oke. Boleh nggak ikut komentar pada pertanyaan teman? Rujukan tab KD permudah sederhanakan. Oke, rekan kerja ngajar di kampus. Pokoknya Pak Sumadi ini santuy banget ya, rekan kerja pengawasnya sambil ngemil. Oke, misal KD keterampilan menulis teks siswa diminta membuat teks sederhana atas pendek sederhananya mungkin prosedur kegiatan sehari-hari. Oke, ya harus sehari-hari ya, karena yang bermakna untuk siswa mungkin seperti itu ya. Wah, benar. Oke. Ya, nah itu dia. I don't know how to deal. Memang dealing with supervisor, dealing with the whole bureaucracy ya, the bureaucracy of ini yang harus dibuat formatnya gini, ini yang nanti saya akan membuat hukum kalau yang bikinnya nggak sesuai dengan format saya, maka itu salah gitu. But then again, we are missing the most essential thing about this is how to actually understand the backgrounding theory and regulation behind this. Oke, pokoknya yang curhat tentang pernah di baperin pengawas. Saya capek jadi putung. Jadi pundung. Ya pundung udah nggak mau bikin lagi lah ya. Bonika. Kayaknya tugasnya kayak gitu, bikin baper. Ya, go ahead. Ya, go ahead with this. Ini dengan Pak Hendra. Ya, sepertinya kita rehat dulu ya, Bu Nika ya. Biar Bu Nika istirahat dulu. Oh, oke. Ya, mungkin saya akan silakan. Baik, Pak. Diskusi saja, Bu Nika, silakan rehat dulu karena sudah agak lama berbicara. Oh, gitu. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita untuk materi rehat aja dulu ya. Rehat aja dulu. Kita sekarang diskusi saya dulu. Stop. Ya, siap. Oke. Oke, kalau begitu saya... Ya, Ibu, silakan. Ya, izin dulu ya, Ibu dan Bapak. I'll see you later. Iya, terima kasih Bu Nika ya. Bapak Ibu, kita sambil nunggu Bu Nika ini ya, Bu Nika istirahat, karena kalau kita mendengarkan enak ya, kalau Bu Nika mungkin berbicara terus-terusan agak capek sedikit. Jadi kita lihat dulu. Tapi di sesi istirahat ini kita diskusikan saja mungkin ke tugas Bapak Ibu ya. Karena saya mungkin belum nge-share di grup tentang penugasan. Jadi rencananya
panitia ini membagi penugasan kepada dua bagian. Ada yang ditugaskan kelompok dan ada yang ditugaskan individu, gitu ya. Kalau yang individu itu RPP, itu individu ya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat RPP berdasarkan KIKD dan analisis KIKD yang dibuat secara per kelompok begitu. Kalau saya lihat dari absen kan bahasa Inggris ini ada sekitar 12 pesertanya ya, kalau tidak salah. Sekitar 12-13 lah begitu ya. Nanti Bapak Ibu atau sekarang Bapak Ibu silakan diskusikan kita mau fokus ke kelas berapa misalkan. Apakah dari 12 orang ini akan dibagi menjadi 3 jenjang, misalnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nanti masing-masing kelompok itu ada yang bertugas membahas tentang, mengerjakan tentang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi kalau saya lihat kan tidak semuanya SMA ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang SMP atau MTS. Jadi silakan aja enaknya Bapak Ibu terserah mau bagaimana. Yang penting nanti tugas kelompok itu Bapak Ibu kerjakan dan tugas individu itu Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas kelompok dan individu, nanti kita ada 1 hari sesi presentasi biar kita tahu apa yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum. Begitu ya. So, nanti akan dibimbing oleh Bu Nike untuk membahas apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, selama masa penugasan itu, Bapak Ibu juga diperkenankan untuk berdiskusi dengan Ibu Nike, gitu ya. Jadi ketika membuat ini kurang mengerti itu bagaimana, silakan ditanyakan ke Bu Nike. Nah, untuk sekarang mungkin kita buat kelompok aja dulu Bapak Ibu ya. Yang MTS coba berapa orang? Kita hitung dulu yang MTS ya. Yang MTS silakan bilang 1, berikutnya nanti 2, 3 dan seterusnya. Ya, kita mulai silakan Bapak Ibu. Yang MTS kita hitung dulu ya. Ya, silakan Bapak Ibu buka mic-nya kemudian bilang 1 gitu. Nanti yang lainnya 2 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. di chat aja Pak, lebih baik di chat aja deh. Oh iya, silakan di chat. Ya, di chat ya, Mas. Ya, silakan di chat ya. Nanti saya hitung. Saya MTS. Iya, silakan. Nulisnya MTS aja gitu ya Pak ya? Iya. Jadi nanti dihitung. Iya, siap. Bapak Ibu mungkin begini, biar kita bisa menghitung ya. Jadi yang MA atau SMA jangan dulu ya. Kita mulai dari ini aja. MTS 1 di berikutnya yang di bawah chatnya MTS 2, MTS 3 biar langsung terhitung. Ya, sudah ada tulis MTS 1, silakan berikutnya. MTS 2, Bu Desi mungkin MTS 2 ya. Ya, 3. Iya, ada yang barengan. Ada yang barengan. 4. Ya, 4. 5. Silakan dihitung ya, Bapak. Kan liur. Iya, 6. Liur Pak kalau pakai angka 1 2. Iya, Bapak. 6. 7. Iya, terakhir Pak Sumadi ya, MTS 6. Tadi yang 3-nya double Pak. Iya. Kita hitung ya, saya hitung ya. Ya, 7, Bu Wik 7 ya. Ya, oke, 8. Baru 5, Pak. Oh, baru 5. Ya, Pak Said ini 8. Baru 5. Oke, saya hitung. Ya, siap. Saya secara umum sudah dapat Bapak Ibu ya. Jadi MTS sekitar 8 orang ya. 9, tuh ada 9. MTS 9. Kemudian yang saya tadi lihat di chat, SD itu 1 orang ya. SD 1 orang, Ibu Andini. Ibu Andini MTS. Berarti sisanya kan kemana nih? SD mungkin tersendiri Bu kalau SD ya.
Tapi kalau SD ngajarnya SMP juga nggak apa-apa. Kalau Ya, SD pakai kurikulum mana ya? SD, Kurikulum 2006 kah? ya mungkin Bu Andi ini yang Kayaknya lebih di tahu. Bu Andi 2013 ini. sudah bahasa Inggris. Ya, berarti Bapak Ibu sisanya SMA ya, SMA atau MA ya. SD kami 2013. Ya sudah, saya sudah datanya Bapak Ibu ya. Jadi Ada bahasa Inggris Bu di kurikulum 2013. kalau saya dapat SMP atau MTS sekitar 8 atau 9 orang. Kemudian SMA berarti sekitar 3 atau 4 orang. Nanti kita lebih jelas di WhatsApp grup saja ya Bapak Ibu ya. Dan SD 1. Silakan nanti yang MTS ini mau dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok. Mangga. Berarti kalau 3 kelompok kelas 1, 2, 3. Jadi silakan Bapak Ibu. Mangga. Enaknya Kang seperti Hendra, apa? maaf. Ya. Maaf, yang MTS 8 2 orang ya? Pak Said sama saya. Berarti saya 10 aja gitu. Ya boleh Bu. Ya apa nanti untuk hitungan nanti kita sempurnakan ya. Begitu. Pak Hendra. Iya silakan Pak Said. Maaf, kalau nggak salah pagi tadi kita sudah ada Pak mengelis daftar MTS kita di WA jadi lebih mudah kalau mau melihat. Ya siap. Ada berapa ya. Pak Said? Ini gabungan ya, karena itu kan Pak ada pemateri pendamping, ada juga peserta. Betul. Sekitar yang nggak sampai 10 sih Pak. Oh iya, 9 orang berarti ya, yang MTS. Iya, iya Bapak Ibu begitu. Silakan kalau panitia terserah dari peserta mau dibagi menjadi berapa kelompok. Intinya kan kita tidak menyusahkan ya Bapak Ibu ya. Tapi tujuannya adalah Bapak Ibu menjadi bisa untuk membuat perangkat pembelajaran. Begitu. Ya kita mulai dulu yang MTS Bapak Ibu, karena kalau yang SMA mungkin 1 kelompok saja. Karena hanya sedikitan. Saya pilih alternatif mau 2 atau 1 kelompok. 1 kelompok ya nggak apa-apa. Mau 1 juga nggak apa-apa. Berarti nanti produk yang dihasilkannya hanya 1 jenjang. Misalkan kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 saja. Begitu. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu mau berapa kelompok? Tadi Bu Rafika 1 kelompok katanya. Ya boleh yang lain Bapak Ibu?